Baiklah sobat semuanya, di kolom komentar di video saya sebelumnya ada teman kita Mas Suseno Seno yang bertanya ya, yaitu kalau berdasar Excel yang beredar itu PG belum bisa ditempatkan, itu terus bagaimana? Nah, tentunya di sini kawan kita ini ketika bertanya seperti ini pernah melihat atau mendapatkan file Excel yang seperti ini ya, terkait tentang penempatan di sekolah induk, kemudian non induk, kemudian non sekolah induk antar instansi, dan juga belum atau tidak dapat ditempatkan. Mungkin saja termasuk dalam salah satu guru yang dalam kategori belum atau tidak dapat ditempatkan. Nah, di sini kita mendapatkan filenya yang seperti ini. Nah, berikutnya kita akan berbagi update informasi, yaitu teman-teman sebuah kabar gembira bagi teman-teman yang guru sudah lulus passing grade namun belum atau tidak dapat ditempatkan. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk file Excel yang dimaksud adalah yang seperti ini. Tentunya beberapa waktu yang lalu teman-teman juga sudah mendapatkan ya untuk format Excel yang seperti ini. Kemudian kita sudah klarifikasi terkait tentang kebenaran dari form Excel ini. Di sini totalnya ada 193.000 sekian untuk guru yang sudah lulus passing grade dan di sini ditempatkan. Dari pendistribusian dari semua guru yang lulus passing grade didasarkan dari mapel linearitas ijazah yang mereka miliki, disatukan dengan formasi kebutuhan yang dibuka di masing-masing daerah. Maka di sini terdapat yaitu kategori-kategori yang seperti ini. Ada yang bisa ditempatkan di sekolah induk, kemudian non induk, kemudian antar instansi, dan juga belum bisa ditempatkan. Kemudian di sini kita juga bisa filter. Misalkan untuk guru tertentu, maka nanti akan menunjukkan data-datanya. Kemudian di sini ada teman-teman yang ada penempatan di sekolah induk. Ini dapat kuota. Kemudian ada yang belum bisa atau tidak dapat ditempatkan. Kemudian di sini tidak dapat kuota. Ada juga yang penempatan sekolah induk namun tidak dapat kuota. Nah, kira-kira bagaimana? Hal tersebutlah yang memicu kita untuk bertanya. Kalau misalkan kita dalam masuk kategori guru yang belum bisa ditempatkan di sekolah induk, di sini kita bagaimanakah sikapnya? Nah, sobat semuanya, seperti yang kita ketahui bahwa dari teman-teman guru yang sudah lulus passing grade dengan total 193.000 sekian ini ya, ini adalah dijadwalkan untuk langsung dilakukan pengangkatan. Artinya di sini ketika formasi dibuka di masing-masing instansi kita, baik itu sekolah maupun di dalam instansi, maka nanti akan diberlakukan langsung untuk mekanisme seleksi yang pertama, yaitu penempatan guru yang sudah lulus passing grade. Baik itu teman-teman dari THK 2, guru sekolah negeri, lulusan PPG maupun juga dari guru sekolah swasta. Dan selanjutnya dari formasi ini, maka di sini kita dapat kategorikan untuk formasi itu ada yang formasi di sekolah. Nah, formasi di sekolah induk kita. Kemudian formasi yang tersedia dalam instansi kita. Tentunya di sini dalam satu wilayah kewenangan ya, karena dalam peraturannya kalau misalkan di sekolah kita ini ada formasi sesuai dengan ijazah kita, untuk teman-teman yang lulus passing grade ini nanti akan ditempatkan di sekolah kita. Namun kalau misalkan kita enggak ada formasi di sana, maka kita akan diberikan penempatan di sekolah lain, yaitu dalam instansi yang sama. Meskipun dalam aplikasi SIM pemetaan guru P3K di sana ada fitur yaitu untuk ditawarkan ke instansi lain. Ada juga penawaran dari instansi lain, teman-teman. Nah, selanjutnya ketika kita melihat form Excel yang seperti ini, tentunya banyak sekali teman-teman yang merasa khawatir juga terkait tentang penempatan kita kok nggak dapat kuota, kemudian kita nggak bisa ditempatkan. Seperti contoh yang teman-teman sajikan dalam pertanyaan ini, maka di sini kita tidak perlu khawatir, teman-teman. Dikarenakan apa? Seperti yang sudah kita kutip sebelumnya ya, yaitu hasil pertemuan guru lulus passing grade dengan Kemdikbudristek ketika klarifikasi terkait tentang format Excel yang beredar luas ya. Ini kita kutip dari jpn.com dari Ketua Forum Guru Lulus Passing Grade P3K ya. Nah, di sini mendapatkan informasi yang valid yang langsung dihadiri oleh Sekretaris Dirjen GTK Kemdikbudristek ya, Ibu Nunuk Suryani, yang mana di sana mendapatkan sebuah informasi terkait tentang data tersebut, yaitu yang pertama, untuk data Excel yang beredar mengenai penempatan by name, by address itu adalah tidak benar karena itu adalah masih dalam tahap simulasi. Jadi kedepannya untuk format penempatannya
itu adalah tidak seperti itu teman. Jadi kalau misalkan teman-teman mungkin berdoa ya, bagi yang sudah dapat formasi ditempatkan di sekolahnya sendiri, ini berdoa semoga itu menjadi hal yang benar. Kemudian kalau misalkan kita yang nggak dapat formasi, kita berdoa semoga itu berita yang nggak benar. Nah, sini konfirmasi langsung dari Kemdikbudristek bahwa untuk data Excel yang beredar itu adalah masih dalam tahap simulasi dan belum final teman-teman. Jadi masih kemungkinannya bisa berubah ya. Kemudian untuk kuota P3K yang diajukan oleh Panselnas kepada Pemda ini sudah final, dan untuk kuota yang diajukan masing-masing Pemda yang sudah final tersebut itu belum dimasukkan dalam format Excel tersebut. Jadi ketika di format Excel itu banyak sekali teman-teman yang nggak dapat formasi, nggak bisa ditempatkan, itu dikarenakan formasinya masih formasi lama. Ketika nanti untuk sudah diintegrasikan ya dari kuota P3K yang diajukan Panselnas kepada Pemda sudah final ini dimasukkan ke sana, maka teman-teman nanti akan bisa ditempatkan. Nah seperti itu teman. Jadi itu belum final, ini finalnya nanti belum ditambahkan ke sana ya. Jadi by name by address dalam penempatan P3K tersebut itu adalah sifatnya belum final. Kemudian nanti akan terbit ya juknis pelaksanaan P3K rekrutmen tahun 2022. Ini nanti akan turun pada awal September. Jadi kita pantau bersama. Semoga nanti ketika juknis sudah keluar, ini nanti sesuai dengan Permendikbud, sesuai dengan Permen RB ya nomor 20 tahun 2022, yang mana tidak ada geser-menggeser. Kemudian guru lulus passing grade ini bisa ditempatkan semuanya. Kita pantau nanti di awal bulan September. Sebagai lanjutannya di sini sebagai contohnya ya teman-teman, yaitu antara rakor dan koking klinik pemenuhan kebutuhan P3K guru tahun 2022. Sebagai contohnya yaitu di daerah regional Semarang, ini ada penambahan banyak sekali teman-teman. Yang awalnya di daerah Semarang ini di daerah 103 instansi ya, mulai dari Jawa Tengah, kemudian DIY dan juga Kalimantan. Yang awalnya di sini adalah 24.000 ini menjadi 65.000, sehingga di sini yang awalnya nggak bisa ditempatkan dengan penambahan formasi ini tentunya nanti bisa ditempatkan ya, karena di sini terjadi potensi peningkatan usulan kebutuhan yaitu 40 ribuan sekian. Kemudian di Jakarta, nah ini adalah dari awalnya 20.000 menjadi 62.000. Kemudian di Jakarta 2 ini awalnya 29.000 menjadi 95.000, sehingga di sini dapat dikatakan teman-teman yang mendapatkan atau memiliki format Excel yang seperti ini, ketika mendapatkan status bahwa kita ini dalam kategori yang belum atau tidak dapat ditempatkan, maka nanti kemungkinan kita akan bisa ditempatkan dengan penambahan formasi yang sangat signifikan yang seperti ini. Nah di sini marilah kita berdoa bersama, semoga untuk proses penempatan kita ini nanti bisa berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan penempatan yang terbaik. Sebenarnya meskipun kita harus menunggu, saat ini masih sedang berlangsung ya, yaitu untuk pendataan guru non ASN. Namun itu semua tidak akan berpengaruh terhadap proses rekrutmen P3K guru tahun 2022. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.